Awalnya saya diperkosa sama abang angkat saya. Pada saat kejadian itu Mbak Reni nggak cerita sama saudara apa yang dilakukan sama abang angkatnya Mbak Reni? Saya nggak pernah cerita ke siapapun, Mas. Jadi tuh dia sebenarnya teman saya. Saya sering main bareng sama dia, terus sering curhat-curhatan juga. Dia juga baik banget sama saya, Mas. Gak tahu kenapa dia bisa tega banget sama saya. Sampai Maksudnya Mbak Reni menganggap dia sudah seperti abang begitu. Itu dilakukan di rumah siapa? di rumah saya, Mas. Waktu itu Nggak ada orang sama sekali. Saya dengar katanya dia melakukan itu pada saat Mbak Reni lagi sakit ya, kondisinya ya. iya, Mas. Waktu itu saya lagi sakit. Kan dia yang rawat saya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa tega kayak gitu. Jadi karena nggak ada orang di rumah, Mbak Reni minta tolong dia buat ngerawat gitu ya. Tapi di situ dia memanfaatkan Mbak Reni gitu ya. Pak Ustadz, ini berawal dari teman baik, sudah seperti abang sama adik lah istilahnya Pak Ustadz. Ketika Mbak Reni lagi sakit, dia sempat merawat, tapi di situ ternyata abang angkatnya nih melakukan tindakan tidak senonoh kepada Mbak Reni. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, termasuk untuk para pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air. Hati-hati dan waspadalah dengan siapapun yang bukan saudara kita, bukan muhrim kita. Walaupun sudah dianggap sebagai abang kandung atau abang angkat atau apa namanya, kalau dia adalah orang lain, tetap dia adalah orang lain. Dalam Islam hukumnya mereka tetap hukum haram untuk bertatap muka, bertemu, bersentuhan, bersalaman. Karena mereka memang orang lain yang boleh untuk dinikah. Nah, apa yang menimpa Mbak Reni ini tentu kita semua bersedih dan seluruh pemirsa ikut bersedih. Kami mendoakan kepada Mbak Reni agar selalu sabar. Tapi saya meminta kepada Mbak Reni jangan lagi merasa kenapa hidup saya ini kok sial terus. Saya diperkosa abang kandung, kemudian saya berkeluarga tapi ada masalah dan seterusnya. Ini terjadi karena pikiran Mbak Reni dari awal mengatakan kenapa saya ini kok sial terus. Pemirsa yang dirahmati Allah dan Mbak Reni, Mas Farid, kita diberikan akal itu bukan untuk berpikir yang negatif. Karena pikiran negatif yang kita keluarkan akan meresonansi, menarik negatif-negatif lain dari luar menuju diri kita. Jadi kalau kita mengatakan saya kok sial terus, maka yang akan datang pada kita adalah sial. Justru kesialan itu terus. Ini sudah ditegaskan oleh hadis qudsinya Rasulullah SAW. Allah berfirman, tapi tidak dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi. Jadi bedanya Al-Quran dalam hadis qudsi adalah kalau Quran itu lafaz dan kalimatnya langsung dari Allah sepenuhnya. Tapi kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah tapi ilhamnya dari Allah. Itu kalau kita ngaji mustalah hadis. Nah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini akan sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau hambaku menyangka aku, kata Allah, aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku tidak kuasa. Aku kok merasa sial terus. Artinya dia merasa Allah tidak memberikan kebaikan kepada dirinya. Maka Allah akan memberikan apa yang dia sangkakan. Padahal kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu fi rayhillah. Ini Quran. Maka setiap manusia pasti ada ujiannya, Mbak Reni. Dan ketika diuji, orang yang beriman sikapnya hanya ada dua. Yang pertama sabar, yang kedua tawakal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Jadi setiap peristiwa yang menimpa diri kita sejatinya sudah menjadi garis takdir kita. Cara mengubahnya bagaimana agar yang menimpa pada diri kita tidak yang buruk tapi yang baik? Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap peristiwa yang menimpa kita, kalau itu perkara yang buruk, mungkin kita sedang diingatkan oleh Allah agar kembali ke jalannya. Ini juga penting untuk pemirsa di seluruh tanah air. Jangan pernah berputus asa dengan apapun yang diujikan oleh Allah kepada kita. Tapi teruslah berharap, teruslah berpositif thinking kepada Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita tentang jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmatnya Allah dan hanya mengandalkan amalan-amalan kita. Tapi kita harus selalu memiliki roja, memiliki pengharapan kepada Allah walaupun kita adalah pendosa. Jadi apa yang dialami oleh Mbak Reni harus mulai diubah mindsetnya dari diri Mbak Reni untuk berpikir yang baik terhadap Allah dan terhadap orang lain. Semoga positif thinking ini akan menarik kebaikan-kebaikan dari luar menuju diri kita, menuju dirinya Mbak Reni. Menarik energi positif juga Pak Betul, Ustadz. Nah, betul. Mbak Reni, tadi bilang cerita kalau orang tuanya nggak tahu ya, Mbak Reni diperkosa sama abang angkatnya. Iya, Mas. Kemudian setelah itu bagaimana setelah kejadian itu? Jadi habis kejadian itu saya pacaran aja sama dia jadinya. Memutuskan untuk pacaran. Saya memutuskan untuk pacaran dan saya sempat berhubungan intim 1 kali sama dia sampai saya hamil. Dalam pacaran itu, Enggak, pas diperkosa itu. Jadi pas habis diperkosa itu saya anggap keperawanan saya udah hilang. Jadi saya harus nikah sama dia. Saya anggap itu aib. Dan dari pemerkosaan itu saya hamil, Mas. Akhirnya hamil. Jadi terpaksa ya untuk meneruskan hubungan itu karena sudah merasa terenggut kehormatannya. Nah, setelah hamil menikah dengan dia atau tidak? Iya. Saya menikah sama dia pas usia kehamilan saya 3 bulan. Dan setelah anak itu lahir, kami bercerai. Boleh tahu kenapa cerainya? Sifatnya dia egois banget, Mas. Dia sama sekali gak peduli sama anaknya juga. Di situ juga saya nikah sama dia kan terpaksa. Saya nggak cinta. Itu juga saya nikah sama dia karena diperkosa sama dia. yang pertama kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwanya Mbak Reni. Memang kita harus waspada dan hati-hati untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah untuk mengawasi anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah mulai tumbuh dewasa, tolong perhatikan betul. Jangan sampai mereka dibebaskan leluasa untuk berhubungan, bergaul dengan lawan jenisnya. Karena kalau tidak, bisa jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Reni akan terjadi. Berawal dari begitu dekatnya sampai merasa sebagai abang kandung, tapi ternyata berkhianat. Dan perkara yang diawali dengan keburukan, perkara yang diawali dengan ketidakbaikan, pasti akhirnya tidak baik. Maka ketika Mbak Reni tidak bisa memberikan batasan saat bergaul dengan tanda kutip abang kandungnya itu sampai terjadi pemerkosaan, ini sesuatu musibah yang akhirnya menjadikan kehidupan Mbak Reni di hari-hari berikutnya menjadi penuh dengan masalah. Maka apa yang sekarang terjadi harus diikhlaskan Mbak Reni sebagai ujian dari Allah. Mbak Reni sabar, ikhlaskan dan lupakan. Karena percuma kalau diingat-ingat, itu tidak akan terulang. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana Mbak Reni move on. Mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat atas seluruh kesalahan dan kekhilafan yang dulu pernah terjadi, sambil tetap berharap. Wa min alamatil i'timad, dari tanda-tanda bahwa kita bergantung alal ibadah, terhadap ibadah kita itu. Nuqsanur raja inda zalal. Nuqsanur raja inda zalal ini
Kalau kita artikan dalam bahasa yang sederhana, kalau sama masih percaya kepada Allah, maka jangan pernah berputus asa terhadap apapun yang menimpa Mbak Reni. Karena kasih sayang Allah begitu luar biasa. Caranya bagaimana? Lupakan yang lalu, tatap masa depan. Mbak Reni masih muda, Mbak Reni masih punya masa depan yang lebih baik. Dekatkan diri kepada Allah, berdoalah, meminta kepada Allah ganti suami yang lebih baik, yang lebih amanah, dan lebih cinta dan penuh sayang kepada Mbak Reni. Insya Allah itu akan dikabulkan kalau Mbak Reni mau berubah.